Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bersamakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan dapat hadir di Jami' Rodatul Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat asar. Selawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sholat asar yang dirahmati Allah, kembali menjelang sholat asar kita mengikuti tausiah Ramadan bersama Ustaz kita Ali Syaghi. Kepada beliau dipersilakan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang ma'asyiral qadar asar yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya bersalat dan salam lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita melanjutkan kajian kita dari subuh, tengah hari dan sore ini tentang maksiat batin. Termasuk yang ketujuh disebut namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan menghadapi kematian ternyata maksiat kepada Allah. Kita hidup di dunia tidak lama, kata Sayyidina Umar, bahwa hidup di dunia ini seperti seorang musafir singgah di warung untuk minum kopi. Kira-kira lama tidak minum kopi di warung? Agaknya kalau menyajikannya lama ya lama. Kalau pas datang ke warung langsung pesan kopi, datang kopinya kita minum paling-paling 15 menit selesai. Begitulah hidup di muka bumi ini. Kalau dibandingkan dengan akhirat, jauh memang. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi saya perinci, kalau umur kita 63 tahun di dunia ini, maka menurut Allah hanya 45 menit saja. 40 menit umur kita di dunia. Nah, dalam 45 menit inilah persiapan untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sebaik-baik bekal takwa. Takwa itu apa pula? Banyak orang menanyakan apa itu takwa. Bagus kita ngambil takwa ini pendapatnya Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Waktu berjalan berdua, Umar bin Khattab tanya, Ubay, menurutmu takwa itu apa? Kata Ubay bin Ka'ab nanya pula, Umar, engkau pernah tidak berjalan di jalan yang panjang? Pernah, kata Umar. Kalau di jalan itu banyak jebakan, ada kaca, ada duri, kemudian ada lagi besi-besi, duri-duri yang tajam. Ketika engkau melewati jalan yang panjang, seperti apa engkau?
aku akan super hati-hati melewati jalan yang panjang tadi. Mungkin aku akan menyusul jalan dengan fokus, jangan sampai kaki kena. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa itu, hai Umar. Wah, dunia ini isinya jebakan-jebakan, banyak duri, banyak ular kaca, maka hidup di dunia hati-hati. Berkawan juga hati-hati, berkoalisi juga hati-hati. Siapa harus berkawan ini? Sempat nanti kita berkawan dengan orang yang tidak senonoh, lalu kita diajaknya, inilah penyesal yang luar biasa. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah celakanya diriku, seharusnya aku dulu tidak berkawan dengan fulan bin fulan itu. Ketika hendak masuk ke surga, dilemparkan oleh Allah ke neraka. Kenapa? Sebab salah pilih. Jadi di dunia yang sebentar inilah persiapan kita untuk ke akhirat. Jangan sampai kita merasa cinta betul dengan dunia ini. Kata Luqmanul Hakim kepadanya, nah, kalau umur sudah 50 tahun, la tastaghilan nafsaka fid dunya illa bi qadri ma baqiya min umrika. Saya ulangi lagi, la tastaghilan nafsaka fid dunya illa bi qadri ma baqiya min umrika. Janganlah kamu terlalu sibuk dirimu dengan urusan dunia kecuali berapa kira sisa hidupmu. Kalau sudah 50 tahun berarti memikirlah. Menurut Nabi berarti 13 tahun. Coba lagi kan. Itulah yang dipersiapkan. Jangan terlalu sibuk lagi tentang dunia ini. Sebab juga kita nikmati dunia. Kalau sudah umur 70-an, mana juga enak lagi dunia ini. Saya contohnya dengan orang tua saya. Nah, katanya, tidak ada lagi yang enak ayah makan nak di dunia ini. Kau bawakan ini pun, bawakan ini, tidak ada lagi selera tenang, katanya. Oh begitu rupanya kalau sampai sudah begini. Lalu apa nikmatnya dunia ini lagi kita? Anda kita persiapkan aset ini dipersiapkan. Hanya kita lalai nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hubbud dunya, dia disebut maksiat batin kepada Allah. Yang ketujuh. Yang kedelapan, kiber. Apa kiber? Sombong. Rupanya sombong itu yang termasuk maksiat batin. Orang tidak tahu kan seseorang itu sombong atau tidak. Jangan kita dari mengatakan si anu itu sombong ya, si anu itu sombong ya, si dia itu sombong. Mana kita tahu Pak? Karena masa sombong itu berada di dalam. Hanya dirinya yang tahu dan Allah yang tahu. Maka jangan sampai ada kesombongan itu sedikit pun. Man takabbara walau min khadalin wajaban alaihin nar. Wajib masuk neraka kalau ada orang itu sombong. Maka selalu saya sampaikan di mana menyampaikan ceramah, kalau untuk membuat diri jangan sombong, maka selalulah kita mengambil pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang aulia Allah, sultan al-aulia. Kata beliau, supaya kita jangan sombong, setiap kita bertemu dengan orang, maka kita katakan aku tidak lebih baik daripada orang itu. Biasanya kata beliau 7 yang kita temui. Ada orang alim, ada orang kaya, ada orang tua, ada anak muda, ada anak-anak, ada orang gila, ada orang non-Islam. Maka ketika bertemu dengan orang 7 ini, kita katakan aku tidak apa-apanya dibandingkan mereka, sehingga kita tidak ada sombong lagi. Kalau ketemu orang alim sudah jelas dah, kau memang alim dari saya salut dengan engkau. Bila ketemu orang kaya, beruntung kau orang kaya, aku tidak bisa seperti engkau. Kenapa? Karena kekayaan banyak yang kau bisa bangun untuk kemaslahatan umat. Bertemu lagi orang tua, bersyukurlah Bapak, saya belum tahu bisa ketemu sampai seperti Bapak. Kenapa? Bapak banyak amalan kebaikan Bapak, karena umur Bapak panjang. Bertemu dengan anak muda lagi, beruntung kau nak, kau masih bisa kesana ke sini. Mungkin kau lebih bisa berbuat agama lebih banyak daripada saya. Ketika kita dengan anak-anak, apa kita katakan? Beruntung kau nak, kalau sekiranya kau diambil oleh Allah, bahwa kau tidak berdosa. Bila ketemu orang gila, apa kita katakan? Masih beruntung engkau gila, kau tak berdosa. Saya waras. Jangan-jangan yang waras seolah-olah orang gila tidak masuk neraka. Ya enggak? Karena orang gila tidak ada lagi dosanya. Seandainya lahir ke muka bumi ini gila dia, umur 60 tahun meninggal dunia, tos langsung masuk surga dia. Apa ada dosanya? Jadi ada beberapa yang dia berdosa itu
anil majnun hatta yaqina. Orang gila sampai dia sembuh. Tidak ada dosanya. Bertemu dengan orang yang kafir lagi, orang non-Islam, jangan kau katakan kau lebih baik pada dia. Mana tahu dia umurnya 70 tahun, 3 hari mau meninggal dunia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah katanya. 3 hari cuma yang diperkirakan oleh Allah. Sama 3 hari adalah yang amalnya dilihat. Yang sebelumnya umur yang dekat 70 tahun tadi diputihkan oleh Allah semuanya. 3 hari cuma dinilai masuk surga dia. Kita yang umur lama gimana? Jadi hormati, bila kita melihat yang 7 ini, kata Syekh Al-Fadil Al-Jalani, insya Allah kita tidak akan menjadi sombong. Yang ke 9, ujub. Nah, ujub itu ada merasa lebih diri sendiri pada orang lain, maka dia menganggap aku ini luar biasa. Tidak ada orang macam aku ini. Di rumah saja misalnya, tidak ada orang yang sholat malam sepanjang sholat malamku ini luar biasa aku ini. Muji diri sendiri itu bukan apabila lupa menyandarkan kepada Allah. Kalau sandarkan kepada Allah, engkau lah ya Allah yang membuat aku kuat. Kalau engkau tak buat aku kuat, tak bisa aku tegak di sholat malamku. Karena engkau lah ya Allah, aku bisa begini. Baru dia tidak munculkan. Jadi ujub sekalipun juga bermaksiat batin kepada Allah. Terakhir, riya. Habis dah 10. Apa itu riya? Riya itu ingin dilihat. Tak ada orang lewat, selalu dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Dengar orang lewat, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, apa kata orang dalam hatinya? Lewat orang jauh, lah, pelan lagi dia. Kenapa? Aku ingin orang itu mendengar kalau aku ngaji gitu. Itu juga ada nilai insya Allah. Mintalah kau nilai dengan orang itu kata Allah di akhirat nanti. Jadi Pak, salah memang kalau tidak mempelajari dengan kehati-hatian bisa terjebak kita dalam perbuatan riya dan sum'ah ini. Baik sahabat, 10 sudah ingat. Nah, ada 10 macam perbandingan. Rasanya ada sekali lagi saya sampaikan di sini dalam puasanya. Hari ini sampaikan maksiat batin bahwa insya Allah nanti kalau saya ingat kita bicarakan dengan lagi taat di dalam batin. 10 lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.